Selamat datang di Narasi ID. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe kawan. Langsung saja ke cerita. Chapter 129. Niat. Semua orang secara kolektif menahan napas. Sosok itu menghilang dalam sorotan cahaya putih yang sangat besar. Gadis berpakaian putih berdiri tinggi di awan, mungkin dia telah mengerahkan terlalu banyak kekuatannya. Dia benar-benar terhuyung-huyung dan tidak lagi bisa menjaga keseimbangannya, perlahan-lahan turun. Tapi, dari mana tawa tiba-tiba datang? Kehancuran itu keluar dari dunia ini. Cahaya merah tiba-tiba muncul dalam sinar putih, merah seperti darah. Pria itu basah oleh darah, seperti iblis gila yang muncul tiba-tiba, mengangkat kepalanya ke langit dan melolong. Malam itu gelap, rambut berantakan, pakaian sobek, darah yang disemprotkan seperti kabut. Hanya saja sinister orb bersinar cemerlang, menerangi seluruh langit malam. Dia mengangkat kepalanya dan menatap, mengisi. Angin berhembus dingin, penuh bau darah, wajah Lu Sueki seputih salju, tanpa jejak darah. Menyaksikan sosok itu melompat, tianya tanpa sadar menikam. Cahaya biru menutupi ribuan zang, dalam sekejap menembus kabut merah, tepat di depannya. Luka itu, tepat di depan matanya. Tianya bergetar, tatapan itu, begitu saksama, gila namun begitu akrab. Mungkin masih ingat, bertahun-tahun yang lalu, pemuda yang dulunya tak kenal takut itu. Lampu merah meledak, menelan kedua sosok mereka. Tangisan-tangisan hantu, memenuhi langit. Anggota fraksi baik berteriak kaget, masing-masing bergegas untuk terbang. Hanya saja sebelum mereka bisa bereaksi tepat waktu, ada sosok putih lain, terbang seperti kilat. Dalam cahaya merah, tangan basah dengan darah, seperti cakar setan iblis yang menyeringai, meraihnya. Hanya saja, tianya diam-diam menutup telepon. Dia dalam badai, berdiri sendiri, menghadapnya, diam-diam menonton. Tangan berdarah itu, menekan pakaiannya, kekuatan jahat yang melonjak, melolong tepat di samping telapak tangan. Mata merah darah yang gila itu, tepat di depannya. Jantung siapa, berdebar sedikit. Lampu merah tersebar, sesosok jatuh dengan sedih. Lu Sueki di udara, menutup matanya dengan erat, pada pakaiannya, ada noda darah merah. Pemandangan mengerikan. Setelah badai, apakah masih ada air mata? Mencapai di depan orang-orang fraksi baik, sosok putih yang entah dari mana itu menyambar roh Li yang tidak sadar, membawanya dan terbang ke samping, itu adalah Xiao Bai. Dia menilai luka Ghost Li, mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, dengan pelan berkata, benar-benar tidak tahan, bahkan jika kamu menghargai perasaan kamu tidak harus membuatnya begitu tragiskan. Ghost Li tidak menjawab. Orang yang tidak sadar tidak akan dapat berbicara. Setelah kejutan awal, anggota fraksi baik berteriak dengan marah. Xiao Bai mengangkat matanya dan melihat, matanya yang cerah menawan, untuk sesaat membuat kerumunan berhenti. Lu Sueki perlahan-lahan mendarat, sidik jari berdarah itu tampaknya diukir di pakaiannya, terutama mencolok pada pakaian putihnya. Orang banyak bisa membayangkan, seberapa dekat tangan iblis itu membawa kematian pada gadis ini. Dia pada akhirnya menghindari malapetaka ini namun yang terluka parah malah si penyihir sekte jahat itu. Tokoh-tokoh terkenal dari generasi muda King Yun Sekte, benar-benar luar biasa. Xiao Bai mengalihkan pandangannya ke atas mereka dan terakhir pada Lu Sueki, menaksirnya dengan hati-hati dan mengangguk, sedikit senyum di bibirnya, berkata, benar-benar kecantikan yang luar biasa, tidak heran orang-orang jatuh cinta pada kamu. Setelah berbicara, dia pertama kali melihat Ghost Li yang dia bawa dan kemudian, dengan atau tanpa niat, melirik Li Sun yang sedang melihat kesakitan. Kemarahan melintas melewati wajah Li Sun, setengah dari tangan kanannya karena serangan sinister orb dalam pertempuran telah layu dan tampak mengerikan, dia tidak tahu apakah itu akan menghalangi pelatihan masa depannya dan sekarang, setelah mendengar kata-kata sarkastik gadis yang menggoda ini, segera dia dengan marah berkata, siapa kamu? Ghost Li ini adalah penjahat sekte jahat yang keji, jika kamu masuk akal. Xiao Bai tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, menghadapi kelompok orang-orang dari fraksi baik ini, dia sengaja memeluk Ghost Li lebih erat, membuat mereka melirik ke tempat lain dengan tidak nyaman. Pada saat yang sama, dengan acuh tak acuh berkata, apa kau tahu, aku tidak pernah bijaksana. Li Sun terdiam, untuk sesaat tidak tahu harus berkata apa. Pada saat yang sama, rasa sakit di tangan kanannya semakin meningkat, dia merasa lebih cemas di hatinya. Dan juga pada saat ini, tiba-tiba seruan, datang dari belakang. Rubah jahat berekor 9.
Dia adalah rubah jahat berekor 9. Semua orang tercengang. Lu Sueki dan Fexiang tidak mengetahui rahasia Inferno altar lembah Fenxiang, tetapi murid-murid lembah Fenxiang berada dalam kekacauan. Orang yang berteriak adalah orang yang paling senior di sana, Lu Xun. Xiao Bai melirik beberapa kali pada Lu Xun, merenung sejenak, mengangguk dan berkata, "Kamu orang tua ini, apakah pengecut yang bersembunyi di belakang Yun Yilan dan Sangguan C2 pencuri tua itu pada waktu itu?" Wajah Lu Xun langsung memerah karena marah, jarinya menunjuk ke arah Xiao Bai, sangat marah sehingga dia sedikit gemetar. Dalam pandangan sekilas ke arahnya yang dibuat oleh orang-orang di sekitarnya, dia berteriak, "Apa yang kalian semua lihat, masih tidak bergerak, pergi tangkap iblis jahat ini." Xiao Bai tertawa ringan, membawa Ghost Li dan hendak terbang. Lu Xun adalah yang pertama terbang dan memblokirnya, tetapi Xiao Bai dengan mendengus, bahkan tidak meliriknya, sosok putihnya bergeser dan cahaya redup terbang keluar dari lengan bajunya, tekan pedang Lu Xun. Lu Xun di udara, dengan erangan teredam, jatuh mundur. Semua orang terkejut. Lu Xun meskipun tidak setenar rekannya sesama guru lembah Fenxiang Vali Yun Yilan dan Sangguan C, tetapi dia masih dianggap sebagai tokoh senior di lembah Fenxiang. Tetapi dengan rubah langit 9 ekor ini, dia dikalahkan hanya dalam satu putaran. Seberapa tinggi keterampilan iblis jahat itu, orang bisa bayangkan. Segera semua orang mulai berteriak, melompat bersama. Xiao Bai sedikit mengernyit, ekspresinya menunjukkan jijik, sosoknya goyah dan melintas melewati beberapa orang berturut-turut, akan terbang ketika tiba-tiba di belakangnya mantra Buddha yang murni terdengar dan cahaya keemasan melonjak ke atas. Xiao Bai mengerutkan kening, untuk pertama kalinya wajahnya menunjukkan keterkejutan, dia berbalik dan melambaikan lengan bajunya, lampu hijau samar terbang keluar dan menghalangi cahaya keemasan itu. The Great Brahman Wisdom, dia memandang Fexiang, mengangguk dan berkata, "Tidak menyangka bahwa kuil Tianyin memiliki bakat seperti kamu, benar-benar sekte fraksi baik yang perkasa yang dapat berdiri bahu-membahu dengan King Yun." Fexiang menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata, "Terima kasih banyak atas pujian pelindung." Meskipun kata-katanya sopan, tetapi setelah dia meletakkan kedua tangannya, cahaya keemasan menjadi lebih kuat, mutiara keemasan melayang keluar dari lengan bajunya, berputar cepat ke arah Xiao Bai. Xiao Bai dengan mendengus, menarik lampu hijau, tubuhnya bersama dengan Ghost Li melayang, lurus ke atas ke langit. Setelah beberapa saat, di tempat dia berdiri, ledakan keras dan jari-jari dua kawah Zhang muncul di tanah. Tidak mau terjerat dalam hal ini lagi, Xiao Bai mengambil kesempatan untuk melarikan diri, tetapi tiba-tiba cahaya biru menyilaukan, sisit suara tajam langsung meledak, pengisian ke arahnya, itu adalah pedang surgawi Tian Sha Lu Sueki yang telah tiba. Wajah Xiao Bai berubah dingin, tiba-tiba meregang dan langsung memasukkan tangannya ke dalam ribuan lampu, suara zeng renyah dan jernih bergema, cahaya dari pedang Lu Sueki menghilang, syok terdaftar di wajahnya, tiannya juga telah kembali ke tangannya. Xiao Bai tidak ragu-ragu lagi, membawa Ghost Li dan seperti penampakan, menghilang di udara. Orang banyak terkejut. Setelah beberapa saat, seseorang melihat sosok putih, seperti kilat menyapu ke arah pantai yang berlawanan dan berteriak dengan keras. Xiao Bai terlihat memasuki rumah kayu. Saat berikutnya, sebelum sisanya tiba, lagi-lagi terbang keluar dari jendela. Selain Ghost Li di bahunya, ada sosok abu-abu kecil lainnya, adalah monyet Xiao Hui yang masih mendengkur. Sampai kelompok itu tiba, Xiao Bai sudah tidak terlihat. Orang-orang fraksi baik mengutuk amarah, tetapi kebanyakan dari mereka diam-diam terkejut. Keterampilan rubah celestial 9 ekor adalah yang tinggi, mereka benar-benar tidak bisa meremehkan. Pada saat itu, pertempuran di Gua Seven Mile akhirnya benar-benar berhenti. Yang tersisa adalah lautan yang tak terhingga dan tangisan miao rakyat jelata yang tak terhitung jumlahnya. Dari jauh, pemimpin suku Tumagu yang terluka berteriak-teriak, memimpin sekelompok orang dan berlari ke atas gunung, jelas untuk memeriksa luka-luka dukun besar itu. Dan di sana, dukun besar sudah dikelilingi oleh orang-orang, teriakan bergema dari jauh. Kelompok itu kembali ke tempat mereka sebelumnya, nyala api yang berapi-api membuat suara berderak api melahap hutan yang dibuat berulang-ulang dan bahkan ada balok kayu besar yang sering runtuh, situasinya benar-benar menghancurkan. Fexiang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, belas kasih memenuhi wajahnya. Dia adalah orang pertama yang terbang ke api neraka dan membantu rakyat jelata Miao dalam memadamkan api. Mengikuti petunjuknya, para murid Fenxiang lainnya juga mengikuti. Pada saat itu Li Xun bisa merasakan rasa sakit di tangan kanannya sedikit mereda.
Sepertinya selama dia mengedarkan energi internalnya untuk menahannya, dia tidak dalam bahaya, dia kemudian merasa sedikit lega. Tepat ketika dia berunding jika dia harus mengikuti yang lain untuk membantu dengan api, sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakangnya, Li kakak senior. Li Sun terkejut dan berbalik, Lu Sueki berdiri di sana, tianya kembali ke sarungnya dan memegang tangannya, pakaian putihnya di bawah pantulan api, beriak. Jejak tangan berdarah di pakaiannya, tampak lebih mencolok dan dia, sepertinya tidak punya niat untuk menyembunyikannya. Wajahnya sedingin biasanya, menatap Li Sun dengan acuh tak acuh. Li Sun karena suatu alasan, merasa tidak nyaman dengan tatapannya, berkata, "Ada apa, adik perempuan junior Lu?" Lu Sueki diam-diam memperhatikan Li Sun, setelah beberapa saat, lalu dengan tidak tergesa-gesa berkata, "Luka di bahu kanan Ghost Li, apakah itu disebabkan oleh Anda menggunakan jade ruler?" Mulut Li Sun tiba-tiba terasa kering, setelah beberapa saat berkata dengan jujur, "Ya." Tangan yang memegang tianya, yang langsung mengencang, di kulitnya yang putih, tampak samar hijau. Hanya saja wajahnya, masih dingin dan menyendiri seperti salju, tanpa ekspresi. Dia sedikit mengangguk, berbalik dan pergi. Li Sun tiba-tiba merasakan kemarahan yang tidak bisa dijelaskan, berteriak, "Lu Junior Sister, apa yang Anda maksud dengan ini?" Tubuh Lu Sueki berhenti, di bawah api unggun yang mengamuk di sekitarnya, sosok putihnya tampak terbakar juga. Keterampilan penguasa yang bagus, luar biasa, suara samar, dari sosok yang menghadap ke belakang, bergerak, satu kata demi satu kata, menarik dan sangat jernih. Li Sun tiba-tiba terdiam. Lu Sueki berjalan, tiba-tiba di sebuah rumah besar di atasnya yang telah terbakar selama beberapa waktu, dengan retakan keras, sebuah balok besar terbakar dengan api berapi jatuh ke arah kepalanya. Li Sun terkejut tetapi sebelum dia bisa berteriak, Lu Sueki dengan peluit lembut. Karena alasan tertentu, dalam peluit itu berisi kesedihan dan kemarahan. Tangan kirinya melambaikan tangan, tianya Celestial Sword masih dalam sarungnya terbang. Cahaya biru meledak, dalam gemuruh, memecah kayu besar ini menjadi potongan-potongan, percikan api yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, menutupi langit. Setelah beberapa saat, jatuh seperti hujan, sangat luar biasa, menghalangi antara Li Sun dan dia, menenggelamkan sosoknya sepenuhnya. Li Sun menyaksikan hujan api di langit, untuk sesaat tertegun, menatap dengan bingung. Larut malam, Xiao Bai berubah menjadi cahaya putih secepat kilat, melintasi antara pegunungan yang tinggi dan gunung-gunung yang menjulang tinggi, meninggalkan Gua Seven Mile jauh. Sekitar sedikit setelah 1 jam, dia kemudian menemukan tempat sepi di tengah-tengah gunung yang tinggi dan berhenti di sana. Dia dengan lembut meletakkan Ghost Li di tanah, menatap pria yang berlumuran darah ini, sejumlah besar mengalir ke tangannya, perlahan-lahan terserap oleh bola sinister yang berwarna merah. Orb sinister itu seolah-olah itu adalah roh yang menyertai di samping Ghost Li, tanpa henti melahap esensi tuannya. Xiao Bai menghela nafas, mengulurkan tangannya dan mencoba mengambil tongkat penyerap jiwa dari Ghost Li tetapi tanpa diduga meskipun dia tidak sadar, tangannya masih memegang tongkat iblis dengan erat, seolah-olah benda ini adalah satu-satunya pendukungnya. Xiao Bai setelah mencoba 2 kali menariknya dari tangannya dan gagal, menggelengkan kepalanya dan menyerah. Melihat tangannya sendiri, jari tengahnya di tangan kanannya yang semula adil, kini perlahan berubah merah dan tidak jelas gemetaran. Xiao Bai tersenyum, diam-diam berkata, "Pedang tianya yang bagus, itu benar-benar sama terkenalnya, senjata surgawi yang layak." "Utong," suara terdengar tiba-tiba di sampingnya. Xiao Bai terkejut dan berbalik untuk melihat. Itu Xiao Hui yang masih tak sadarkan diri, jatuh dari bahunya dan kebetulan mendarat di samping tuannya yang terluka parah. Mulutnya masih membuat zeze berbunyi, tangannya terentang untuk menggaruk kepalanya dan kemudian tertidur lagi. Xiao Bai merasa marah dan lucu pada saat bersamaan, dengan lantang berkata, "Monyet sialan. Huhu, tuan idiotmu hampir mati. Huhu, kurung siku tutup." Petik 2. Xiao Bai terdiam, memutar matanya ke arah monyet, dengan satu tendangan mendorong monyet menjauh dan kemudian berjongkok di samping Ghost Li, menilai lukanya dan kemudian menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Malam itu sedingin air, dingin sampai ke tulang. Hawa dingin itu, sepertinya sudah mengalaminya bertahun-tahun yang lalu. Sementara Ghost Li terbangun dengan bingung, pikiran itu terlintas di kepalanya. Membuka matanya, pemandangan pertama adalah langit yang penuh bintang. Langit malam perbatasan selatan, saat ini, tidak terbakar,
tidak ada keributan dan akhirnya itu mengungkapkan penampilan aslinya yang tenang. Di langit, gugusan bintang yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip. Besar atau kecil, seperti mata manusia, mungkin dengan kerusakan, mencemooh, dan menonton dunia fana. Rasa sakit yang luar biasa dari bahu kanannya dan kemudian seluruh tubuhnya, terasa sakit di seluruh tubuhnya. Bahkan dia yang berkarakter kuat, mau tak mau menghisap udara dingin. "Kamu sudah bangun," tenang dengan suara prihatin, terdengar di sampingnya. Gosli berbalik dan melihat wajah Xiao Bai. Dia memaksa dirinya untuk duduk dan secara tidak sengaja memindahkan lukanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Xiao Bai menatapnya dan berkata, "Kamu terluka cukup serius, lebih baik istirahat dulu." Gosli melihat ke bawah, melihat bahu kanannya dibalut dengan kain putih. Area luka kecil lainnya juga menunjukkan tanda-tanda dirawat. Tidak ada orang lain di sekitarnya sehingga secara alami itu pasti usaha Xiao Bai ketika dia tidak sadar. Dia diam-diam berkata, "Pasti kamu yang menyelamatkan saya, terima kasih." Xiao Bai mengangkat bahu dan berkata, "Aku tidak melakukan apa-apa, itu juga terutama karena hidupmu yang keras, bahkan aku juga tidak berharap bahwa kamu akan dapat bertahan hidup dalam keadaan seperti itu." Gosli mendengus, kilasan pertempuran Seven Mile Cave yang teringat dalam benaknya, tiba-tiba merasa sedih, kehilangan pikiran di mana dia berada dan tidak ingin berbicara. Lagi, Xiao Bai dengan samar berkata, "Omong-omong, rakyat jelata Miao di Gua Seven Mile adalah yang paling sial. Rumah-rumah mereka terbakar, korban jiwa dan kematian tak terhitung banyaknya, bahkan dukun besar terpandang mereka, kurasa dia juga sangat mungkin." Gosli tiba-tiba terkejut. Apa yang terjadi padanya? Suara Gosli tiba-tiba berubah serak. Xiao Bai, masih dengan ekspresi acuh tak acuh, berkata, "Aku ingat orang tua itu berkelahi dengan orang aneh di langit, dikalahkan ketika kekuatannya hilang, dia terluka parah, bahkan senjata suci mereka. Bagaimana dia? Apakah dia mati?" Gosli tiba-tiba merangkak, memotong kata-kata Xiao Bai dan jelas tidak tertarik pada senjata suci Miao. Tepat ketika dia berdiri, wajahnya meringis kesakitan, kakinya melemah dan tubuhnya goyah, hampir pingsan. Xiao Bai akan mendukungnya tetapi Gosli sudah dengan napas besar, menstabilkan tubuhnya dengan kesulitan tetapi dahinya basah kuyup dengan keringat dingin. Xiao Bai perlahan menarik tangannya, diam-diam mengawasinya, berkata, "Mengapa kamu melakukan ini?" Gosli dengan terengah-engah berkata, "Dukun besar, apa yang sebenarnya terjadi padanya, apakah dia baik-baik saja?" Xiao Bai berkata, "Ketika aku membawamu pergi, aku melihat orang-orang Miao berkerumun di sekelilingnya, apakah dia hidup atau mati, jujur, aku juga tidak tahu." Penderitaan dan penyesalan melintas melewati mata Gosli, dia menggertakkan giginya, berbalik dan pergi tetapi dalam beberapa langkah, tiba-tiba erangan teredam. Kain perban putih di atas luka bahu kanannya telah berubah menjadi merah, pada saat yang sama wajahnya mengejang. Xiao Bai di belakangnya, dengan samar berkata, "Sebaiknya kamu istirahat dulu. Pedang surgawi King Yun Sekte ini menggunakan formula benar guntur, bagaimana mudahnya untuk dihancurkan." Gosli merasa saluran tubuhnya berantakan, nafasnya berantakan, keterampilan King Yun yang dibudidayakan, kebijaksanaan Brahman Agung Kuil Tianyin dan juga keterampilan rahasia Tiansu, semuanya bercampur menjadi satu kekacauan besar, sejak ia membalikkan punggungnya pada King Yun 10 tahun yang lalu, membantai ribuan dalam perkelahian internal Evil Sect, luka-lukanya hari ini dianggap yang paling parah. Pelatihan dan pelatihan Lu Sueki, benar-benar berkembang dengan kecepatan luar biasa. Sementara dia dengan pahit memikirkan hal ini, dia masih dengan paksa mencoba menahan rasa sakit di tubuhnya dan perlahan-lahan melangkah maju, membuat jalan di depan. "Kamu mengabaikan hidup dan matimu hanya untuk melihat dukun besar itu, apakah karena Biao benar?" Suara Xiao Bai, samar-samar terdengar di belakangnya. Gosli tidak menjawab, hanya perlahan membuat langkah kedua. Xiao Bai di belakangnya, memandangi sosok yang keras kepala itu, menghela nafas panjang, menggelengkan kepalanya, tertawa pahit, berkata, "Kamu hebat, kamu hebat." Berbicara, dia perlahan mengikuti. Hanya setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berkata, "Wanita berpakaian putih yang berkelahi denganmu malam ini, dibandingkan dengan Biao, siapa yang kamu suka lebih baik?" Tubuh Gosli tiba-tiba berhenti, dia memutar kepalanya, menatap Xiao Bai, wajah Xiao Bai tidak berubah, di bawah tatapan sengit Gosli, masih tersenyum padanya. Gosli, bernafas dengan nafas berat, perlahan-lahan menoleh ke belakang,
Saat berikutnya dia tidak tergesa-gesa, seolah berbicara jauh di dalam hatinya, diam-diam berkata, di dunia ini, hanya Biao yang benar bagiku. Xiao Bai diam. Untuknya, bahkan jika aku mati, ada apa? Gosli perlahan melanjutkan kemudian menggerakkan tubuhnya, berjalan di depan. Di cakrawala, cahaya bintang gemerlap, tumpah ke dunia. Xiao Bai menghela nafas, mengikuti. Setelah berjalan beberapa langkah, dia tiba-tiba berbalik untuk melihat ke tempat di mana mereka beristirahat sebelumnya. Dengan keras berseru, monyet sialan, kita pergi. Chapter 130. Kejar. Langit berangsur-angsur cerah, setelah terbakar selama 1 malam, neraka di Gua Seven Mile akhirnya terbakar. Hanya setelah kebakaran, yang tersisa hanyalah dinding yang rusak dan merokok hutan yang terbakar. Fei Xiang dan yang lainnya meskipun sangat terampil tetapi setelah bekerja keras sepanjang malam, tubuh mereka pasti akan merasa lelah. Beberapa murid lembah Fei Xiang yang lebih terampil memiliki noda abu hitam di wajah mereka. Namun ketika mereka kembali berkumpul dan merasakan nafas lega, melirik ke sekeliling, mata rakyat jelata Miao penuh dengan permusuhan, tidak sedikit pun niat baik terhadap bantuan yang telah mereka berikan. Fei Xiang tertawa pahit, meskipun dia merasa marah tetapi dia tidak dapat menjelaskan apa-apa. Dia akan berbalik dan berbicara kepada yang lain ketika tiba-tiba ada keributan dalam kelompok orang-orang lembah Fei Xiang. Fei Xiang terkejut dan melihat, Sang Guan Ce turun dari langit dan mendarat, berjalan tanpa tergesa-gesa ke arah mereka. Kemarin dia yang pertama terbang dan setelah malam dia yang terakhir tiba, senior dari lembah Fei Xiang ini membuat semua orang berbalik dan saling memandang. Hehe, tawa dingin datang dari Fei Xiang Fali Lusun, kakak senior, kamu benar-benar awal. Sang Guan Ce tidak berekspresi tetapi dia mengerutkan kening dan jelas dia tampak bermasalah. Dia tidak bisa diganggu dengan Lusun, berjalan berkeliling dan mengamati sekeliling, menggelengkan kepalanya sedikit, menghela nafas dan berbicara kepada Lisun, masalahnya di sini kurang lebih diselesaikan, bawa juniornya kembali ke lembah Fei Xiang terlebih dahulu. Lisun sebenarnya juga merasa tidak puas dan memiliki banyak pertanyaan, dia ingin mempertanyakan paman guru ini kemana tepatnya dia pergi tadi malam, jika tidak dengan Sang Guan Ce senior yang sangat terampil ini, akan lebih mudah untuk berurusan dengan Gosli dan di sana tidak akan banyak masalah. Hanya itu hanya pikirannya, pada akhirnya dia tidak punya nyali untuk menyinggung Fei Xiang Fali Sang Guan Ce yang statusnya setara dengan Master Lembah, Yun Yilan, dia segera mengakui dengan ya. Lusun berdiri di samping dan marah, berkata kepada Sang Guan Ce, apa maksudmu dengan ini? Tadi malam kau lari dan hari ini kau memberi perintah pada saat kedatanganmu. Sang Guan Ce dengan acuh tak acuh berkata, saya bertemu dengan beberapa insiden tadi malam, saya akan memberitahu Anda detailnya setelah kami kembali ke lembah. Wajah Lusun berubah dan hendak berkomentar lebih jauh ketika Sang Guan Ce, jelas kesal, dengan sedikit amarah berkata, Laosi, kita akan berbicara ketika kita kembali. Ekspresi Sang Guan Ce tegas tetapi tidak marah, setelah berteriak olehnya, Lusun untuk saat itu tidak berani berbicara lagi, Lisun ragu-ragu untuk sesaat tetapi akhirnya masih memberitahu Sang Guan Ce, Paman Guru, setelah kami kembali, bahwa 9 rubah celestial. Sang Guan Ce menggelengkan kepalanya dan berkata, masalah rubah langit berekor 9 ini tidak mendesak, kita akan berbicara ketika kita kembali. Lisun tidak berani berkomentar lebih jauh, mengangguk dan memimpin kelompok itu, sebelum dia pergi, dia tidak bisa membantu tetapi berbalik untuk melihat Lu Sueki yang berdiri bersama dengan Fei Xiang. Wajah gadis putih berpakaian dingin, bahkan tidak meliriknya. Lisun dengan desahan panjang di dalam hatinya, seperti membalik sebotol 5 rasa, perasaan yang tak terlukiskan, dia pergi perlahan. Lusun meskipun tidak sangat bersedia tetapi juga mengikuti. Sang Guan Ce menghela nafas, berbalik dan menangkupkan tangannya di hadapan Fei Xiang dan Lu Sueki, berkata, keduanya melakukan upaya besar untuk membantu lembah rendah kami, diri saya yang rendah hati sangat berterima kasih. Fei Xiang dan Lu Sueki tidak berani kurang. Sopan santun, membalas isyarat, Fei Xiang tersenyum dan berkata, Paman Sang Guan Guru terlalu sopan, King Yun, Kuil Tianyin dan Lembah Fei Xiang adalah bagian dari keluarga fraksi baik, saling bertemu satu sama lain bantuan adalah tugas seseorang. Tapi ekspresi Paman Guru tidak terlihat sangat baik, tidak yakin apakah sesuatu terjadi semalam. Saat berbicara, dia memandang Sang Guan Ce, senyum ramah di bibirnya, kasih sayang yang tak terlukiskan dan ketenangan, itu adalah pandangan seorang biksu suci agama Buddha. Sang Guan Ce berdegup kencang di dalam hatinya tetapi senyum bersyukur muncul di wajahnya, berkata,
tidak dianggap masalah serius, lelaki tua yang saya temui beberapa pencuri dan membuang-buang waktu, itu saja. Tetapi karena sebagian besar urusan sudah diselesaikan, lembar rendah kami benar-benar tidak berani menyusahkan kedua kebaikan Anda lebih jauh, keduanya silakan kembali. Di masa depan jika ada kesempatan, diri saya yang rendah hati dengan Tuan Lembah kakak senior Yun pasti akan berkunjung ke sekte Anda. Fek Xiang dan Lu Sueki saling memandang. Keduanya adalah orang pintar dan bagaimana mungkin mereka percaya omong kosong yang Sangguan C temui pencuri. Bandit dan penjahat gunung yang bisa merampok Sangguan C kemungkinan besar bahkan belum dilahirkan. Tetapi meskipun mereka tahu Sangguan C memiliki niat untuk menghindari tetapi mereka tidak dapat mengeksposnya di sana dan kemudian, keduanya hanya bisa membungkuk dan mengangguk setuju. Sangguan C melakukan beberapa pertukaran sopan dan kemudian pergi. Melihat sosoknya menghilang ke awan tinggi, Lu Sueki tiba-tiba berbicara, dia memiliki banyak hal dalam pikirannya. Fek Xiang tersenyum, berkata, iya, ingin tahu apa yang sebenarnya dilakukan Paman Guru Sangguan tadi malam, dia tiba-tiba berhenti, wajah Lu Sueki selain dingin dan terpisah, itu masih dingin dan terlepas, tidak ada satupun senyuman, menatapnya, gadis berpakaian putih ini menatap jauh, matanya berkabut dengan pikiran yang rumit, dia tampak memiliki lebih banyak di benaknya daripada Sangguan C. Apa yang dia pikirkan lagi? Fek Xiang dengan lembut melantunkan dan tidak berbicara. Puncak gunung. Xiao Bai mendukung Ghost Li, menatap ke arah Gua Seven Mile, menonton dua orang luar yang tersisa juga menuju ke langit, secara bertahap menghilang. Mereka sudah pergi. Xiao Bai tersenyum, berkata. Ghost Li diam-diam memalingkan muka dari awan, berhenti sejenak dan berkata, ayo turun. Xiao Bai mengangguk tetapi melihat tubuh Ghost Li, dengan lembut berkata, kenapa tidak istirahat dulu? Luka Anda lagi-lagi sangat berdarah. Ghost Li menggelengkan kepalanya, berkata, tubuhku tidak mempedulikan, menemukan dukun hebat lebih penting. Berbicara, dia adalah yang pertama berdiri. Zizi, Zizi, jeritan yang akrab terdengar, sosok abu-abu melompat keluar dari samping dan melompat ke atas bahu Ghost Li, meskipun gerakannya tampak sedikit tidak stabil tetapi monyet. Setelah bangun dari mabuk, jelas dalam suasana hati yang baik, menyeringai sepanjang jalan. Xiao Bai juga berdiri, berjalan ke Ghost Li, menatap Xiao Hui dengan marah, berkata, apa yang kamu tersenyum, tadi malam tuan idiotmu hampir mati, kau tahu. Geraman pelan, Xiao Hui memamerkan giginya, membuat gerakan tubuh yang marah, memperlihatkan giginya yang tajam dan menatap sekitarnya. Kedua tangan kera itu mengepal, melambaikan tangan, berusaha untuk menantang seseorang. Xiao Bai berpunuk, berkata, berhenti berpura-pura, menembak kuda itu. Xiao Hui memutar matanya ke arah Xiao Bai, Zizi, memanggil dua kali, mengecilkan tubuhnya dan menarik pakaian Ghost Li, tatapan acuh tak acuh, menempel dekat hanya kepada tuannya. Ghost Li menepuk kepalanya, tidak mengatakan apa-apa, terus berjalan menuruni bukit, Xiao Hui. Berbalik, tampak sangat sombong, menjulurkan lidahnya ke arah Xiao Bai. Xiao Bai dengan tawa masam, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, mengikuti, bergumam, era ini, bahkan monyet juga memiliki karakter. Mereka berjalan ke Gua 7 Mile dan bertemu orang-orang Miao lagi, masing-masing dari mereka memiliki kebencian di mata mereka dan salah satu dari mereka bahkan mengenali penampilan iblis berdarah Ghost Li, sebuah ekspresi ketakutan terungkap di wajahnya. Xiao Bai melihat Ghost Li berjalan dengan susah payah, bergegas untuk mendukungnya. Ketika Ghost Li mencoba untuk mengabaikannya, dia diam-diam berkata, aku khawatir orang-orang Miao itu tidak akan membiarkan kita melihat dukun yang hebat. Ghost Li yang didukung oleh Xiao Bai, benar-benar tidak terbiasa dan hampir berjuang bebas dan berjalan sendiri. Setelah mendengar kata-kata Xiao Bai, tertegun dan berkata, apa itu? Xiao Bai melihat ke depan, Ghost Li mengikuti pandangannya. Keduanya menuju ke altar tetapi di kaki gunung, beberapa pria Miao yang kokoh berkumpul di sana, menjaga satu-satunya jalan setapak ke atas gunung. Dan ketika mereka melihat dua orang luar ini mendekat, seolah-olah mereka menghadapi musuh yang kuat, beberapa prajurit sudah menyiapkan tombak mereka, menghadapi Ghost Li dan Xiao Bai. Ghost Li diam tetapi langkah kakinya tidak pernah berhenti, terus berjalan ke arah kelompok itu, Xiao Bai di sampingnya, melirik ke arahnya, berkata, jika mereka tidak membiarkan kita naik, apa yang kita lakukan? Ghost Li tidak menjawab. Berjongkok di bahu Ghost Li, Xiao Hui juga mengintip ke sekeliling, ekspresinya sangat terkejut,
tidak mengerti mengapa hanya setelah 1 malam, tempat itu benar-benar berubah. Ketika mereka mendekati, seperti yang diduga Xiao Bai, semua tentara Miao, tidak ada satupun yang mundur, masing-masing dengan wajah bermusuhan, berkumpul di jalan menuju gunung, senjata keluar dari sarungnya, menghadap mereka berdua. Bibir Gosli berkedut, kegelisahan melintas di matanya, hanya saja pada saat ini, dia tahu dia seharusnya tidak memaksa masuk, melawan tentara Miao dia masih akan bisa menjelaskan dirinya sendiri tetapi sekali jika ada orang Miao yang terluka, bahkan jika dukun besar baik-baik saja dan aman, dia tidak akan bisa membantunya dan merawat Biao. Dia menarik napas dalam-dalam, dengan rendah hati berkata, kami ingin melihat dukun besar. Para prajurit Miao, entah mereka tidak mengerti atau mengabaikan mereka, ekspresi mereka tidak berubah. Bahkan Xiao Bai juga mengerutkan kening, merasa bahwa itu adalah masalah pelik. Pada saat ini, di belakang grup, suara Tumagu terdengar tiba-tiba, dukun hebat terluka parah dan tidak dapat menerima tamu, kalian semua lebih baik pergi. Kelompok itu berpisah untuk membuat jalan, Tumagu dengan tergesa-gesa berjalan keluar dari belakang. Melihat ekspresinya yang dingin, pakaian yang bernoda darah, ternyata dia tidak mudah melakukannya tadi malam. Saat ini ekspresinya terhadap Gosli dan Xiao Bai benar-benar berbeda dari hari sebelumnya. Gosli tetap diam untuk sementara waktu, berkata, apakah dukun besar baik-baik saja? Tumagu dengan seringai, berkata, terima kasih untuk kalian berdua, yang lebih tua belum mati. Gosli menghela nafas lega tetapi Xiao Bai tidak tahan lagi, dengan acuh tak acuh berkata, luka dukun besar itu bukan disebabkan oleh kami, pemimpin suku, bahkan jika Anda marah, Anda tidak boleh melampiaskannya pada kami. Tumagu, karena tadi malam sudah bergolak dengan kemarahan, alasan mengapa dia masih berbicara dengan dua orang luar adalah karena mereka tidak menyakiti orang-orang Miao dan Gosli bahkan menyelamatkan seorang anak. Tetapi setelah mendengar kata-kata Xiao Bai yang terpisah, segera amarahnya mendidih dan kedua alisnya membentuk garis, terlihat meledak. Tiba-tiba, langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari balik kerumunan, seorang pemuda Miao yang tampak seperti dukun berlari dari gunung. Setelah menilai kedua orang luar, dia mendekati Tumagu dan berbisik kepadanya. Tumagu jelas terpana, tidak percaya dengan apa yang didengarnya, ditanya dengan tenang dalam bahasa Miao dan dukun muda itu dengan tegas mengangguk. Tumagu menghela nafas panjang, berbalik dan berkata, dukun besar ingin melihat kalian berdua, ikuti dukun ini dan naik. Gosli dan Xiao Bai sama-sama terkejut, Xiao Bai mengerutkan kening dan berpikir dalam hati bagaimana dukun besar tahu mereka telah datang. Gosli sebaliknya senang, karena dukun besar itu bersedia menemuinya, kemungkinan besar dia juga akan bersedia untuk memperlakukan Biao. Mereka mengikuti dukun muda dan melewati kerumunan, berjalan ke atas gunung, tatapan Miao mengungkapkan kebingungan dan kemarahan mereka. Tetapi dukun besar itu jelas masih mendominasi mereka, tidak ada yang berjalan ke depan untuk menghentikan mereka. Alih-alih setelah mereka baru saja pergi, beberapa Miaos berbicara dalam bahasa omong kosong kepada Tumagu dan mengikuti, lebih banyak lagi yang bergabung, mungkin sebagian besar orang tidak ingin orang luar yang jahat memasuki altar lagi. Tumagu memaki mereka dengan beberapa kata, pada saat yang sama melirik ke arah altar, keributan dari kerumunan Miao kemudian secara bertahap diturunkan. Gosli dan Xiao Bai mengikuti dukun yang memimpin jalan, berjalan ke peron di depan altar, keduanya memperhatikan hampir pada saat yang sama, bagian depan peron, pada awalnya dibangun dan diratakan menggunakan batu besar, dipenuhi dengan retakan yang tak terhitung. Banyaknya, memanjang ke segala arah dari tempat dukun besar berdiri tadi malam, dan di pusat, batu-batu telah hancur berkeping-keping. Keduanya saling melirik. Ekspresi Xiao Bai tidak banyak berubah tetapi Gosli merasa sedikit terkejut. Perbatasan selatan di pinggiran, tidak pernah menarik perhatian Central Plains yang membudidayakan sekte, tidak hanya fraksi baik tidak terlalu memikirkan tempat ini, bahkan sekte jahat juga meremehkannya. Sekarang kali ini dia telah menyaksikan sendiri, keterampilan dukun misterius dari perbatasan selatan, benar-benar sesuatu yang tidak bisa dianggap enteng. Huhululu, dukun di depan mereka mendesak mereka dengan kata-kata Miao yang aneh. Gosli dan Xiao Bai berbalik dan berjalan. Jauh di dalam altar, keremangan di dalamnya seperti terowongan tanpa akhir, menelan sosok mereka di dalamnya. Di arah selatan, jauh dari Gua Seven Mile, bentangan lembah gunung yang tinggi, deretan pegunungan yang bergelombang, adalah 10.000 gunung besar yang diubah oleh wajah orang-orang perbatasan selatan setelah mendengar namanya. Di sini, sinar matahari hampir tidak pernah terlihat,
awan gelap berputar-putar, angin hitam melolong. Kadang-kadang beberapa pemburu pemberani selama tahun kelaparan berkelana ke pegunungan untuk berburu tetapi tidak ada yang keluar lagi. Dan di antara perbatasan selatan 5 suku, ribuan tahun yang lalu nenek moyang mereka telah mewariskan peringatan untuk tidak pernah memasuki pegunungan yang menyeramkan itu, karena di sana ada Raja Iblis yang keji yang ditakuti oleh semua suku selatan dan kaki tangannya yang barbar yang mengerikan. Selama bertahun-tahun, peringatan ini telah diturunkan dari generasi ke generasi dan selalu dikenal di antara 5 suku perbatasan selatan. Dengan berlalunya waktu, 10.000 gunung besar yang diselimuti awan hitam menjadi lebih misterius. Seorang dukun gelap berpakaian hitam, seperti hantu, tiba-tiba muncul di samping gua gunung ini. Meskipun sudah siang tapi di sekelilingnya, kegelapan sepertinya masih menyelimutinya. Di belakangnya seekor binatang buas besar perlahan-lahan muncul, keempat kakinya menginjak tanah, cakar tajam yang menonjol sangat tajam, punggungnya melengkung, di lehernya yang panjang dan tebal, adalah kepala yang sangat besar, dengan satu pandangan, hampir bisa percaya itu adalah naga langit legendaris dalam legenda Central Plains. Namun setelah melihat lebih dekat orang akan menemukan perbedaannya, binatang besar itu memiliki mulut buas yang tajam, gigi bergerigi yang sangat tajam, mata sering memancarkan tatapan tak menyenangkan, dengan hati-hati mengamati sekeliling, seperti memilih manusia untuk melahapnya. Dukun gelap di depan binatang besar itu, hampir hanya sepertiga dari tingginya, tetapi karena suatu alasan, binatang buas ini justru sangat menghormati pria berpakaian hitam ini. Dukun gelap itu seperti binatang buas di sampingnya, sangat waspada dan juga memeriksa sekeliling. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang mengikuti mereka, dia berbalik ke binatang buas, mengangguk dan berkata, "Kamu bisa kembali." Suara teredam keluar dari tenggorokan binatang itu, tampak seperti itu setuju tapi suara ini tampak seperti raungan, memekakkan telinga. Dukun gelap itu tampak terbiasa dengan reaksi binatang buas itu, setelah beberapa saat, sosoknya melintas dan menghilang ke dalam gua batu, menyatu dengan kegelapan. Dan binatang buas itu terlalu besar untuk melewati gua, sepertinya akan melakukan sesuatu ketika membeku. Dalam geraman rendah yang dalam, naga ganas perlahan berbalik, seolah-olah ada beberapa gerakan yang memperingatkan naga sensitif. Ia kembali mengamati sekeliling, pada saat yang sama lubang hidungnya mengembang dan menyusut tanpa henti, jelas indera penciumannya sangat tajam dan mengendus-endus udara. Namun, semua tenang, tidak ada yang terjadi juga dan setelah naga mengendus untuk sementara waktu, itu tidak mendeteksi apa-apa dan sepertinya bingung. Setelah beberapa lama, akhirnya memutuskan untuk menyerah, berbalik lagi, menggeram dan melompat, dalam gemuruh yang keras, binatang ini benar-benar langsung menuju ke pegunungan yang menjulang tinggi. Tubuhnya kuat dan kuat, kakinya sobek, cakar tajam tertanam dalam ke dalam batu, seperti paku baja yang dipalu dalam, menstabilkan tubuhnya, terlihat berlari di sepanjang punggungan gunung. Pada saat berikutnya ia berlari menaiki puncak gunung yang tinggi dan menghilang ke awan gelap. Dan di gua yang suram itu, setelah waktu yang lama, di balik hamparan rumput dan bunga, desahan panjang tiba-tiba terdengar, seolah-olah ditegang untuk waktu yang lama dan akhirnya bisa santai. Setelah beberapa saat, sosok kuning jin pinger yang kuning melayang keluar dari bunga-bunga dan mendarat di luar gua yang gelap itu. Dia menghadapi pintu masuk itu, raut mukanya tampak serius. Setelah beberapa saat, dia tampaknya memutuskan, mengepalkan giginya bersama-sama, sosoknya bergeser dan juga melayang ke gua itu, menuju dunia misterius itu, diam-diam menyelinap masuk. Chapter 131. Legenda, Gua Seven Mile, Altar Miao. Ketenangan di sini sepertinya tidak terpengaruh oleh pertempuran besar tadi malam, dipimpin oleh dukun muda itu, Gosli dan Xiao Bao berjalan tanpa suara di altar. Berjongkok di bahu Gosli, Xiao Hui tampak jauh lebih tenang dari biasanya, seolah-olah atmosfer hikmat juga membuatnya berperilaku baik. Melintasi koridor yang panjang, mereka tiba di depan kamar batu yang terletak jauh di dalam altar. Dukun muda itu mengangguk sedikit tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada mereka, berbalik dan pergi, menghilang ke dalam kegelapan tidak lama setelah itu, meninggalkan mereka berdua sendirian. Gosli dan Xiao Bai saling memandang, Gosli berkata, "Ayo masuk." Xiao Bai mengangguk dan keduanya berjalan masuk. Ruangan itu masih gelap, lubang api masih menyala di ceruk, di depan api, sosok bungkuk masih duduk menghadap mereka. Adegan yang akrab ini, untuk sesaat, membuat acara semalam tampak surrealis, mungkin itu hanya mimpi. Terdengar sedikit batuk dari lelaki tua itu, api menyala di atas sosoknya,
bergetar hebat, mematahkan keheningan dan membawa mereka kembali ke kenyataan lagi. Kalian semua telah datang, Dukun Agung setelah batuk, berkata dengan tidak tergesa-gesa menggunakan suaranya yang sedikit serak, ayo. Gosli dan Xiao Bai berjalan ke punggungnya dan duduk dengan tenang, di depan lelaki tua yang lemah ini, karena suatu alasan, keduanya tidak tahu harus berkata apa. Dukun besar itu tampaknya menghela nafas pelan, berkata, orang-orangku kasar kepada kalian semua sekarang, tolong jangan pedulikan. Petik 2. Gosli mengangguk sedikit, berkata, aku tidak akan berani. Dukun besar lagi batuk 2 kali tetapi menjadi diam dan tidak berbicara. Gosli dan Xiao Bai hanya bisa menunggu dengan sabar, tiba-tiba penantian itu menjadi setengah hari, dukun besar itu sepertinya tertidur, tidak bergerak dan tidak ada satu jawaban pun. Gosli merasa semakin cemas, pertama dia tidak tahu apa yang dipikirkan dukun besar itu, kedua serangan tak terduga tadi malam hampir membuatnya dipenuhi dengan penyesalan seumur hidupnya, jika Biao terhambat karena dirinya sendiri, dia tidak akan menjadi mampu menebusnya bahkan jika dia mati 100 kali. Saat ini setelah menunggu cukup lama, dukun besar itu sepertinya tidak akan mulai berbicara kapanpun. Xiao Bai masih bersabar dan sama sekali tidak khawatir, Xiao Hui sudah gelisah. Monyet itu secara inheren lucu dan tidak bisa lagi berdiri dalam suasana yang khusyuk, dengan gerakan meraih dan meluncur, diam-diam meluncur turun dari bahu Gosli. Gosli benar-benar tidak ingin menunda lebih jauh, berbicara, senior, saya telah memohon kepada Anda bahwa sebelum kata materi bisa diucapkan, dukun besar tiba-tiba menyela, anak muda, izinkan saya menceritakan sebuah kisah kepada Anda. Gosli tertegun dan melirik Xiao Bai, dia juga mengerutkan kening dan dia tampak bingung, jelas dia juga tidak tahu apa maksud si penatua. Hanya saja saat ini mereka membutuhkan bantuannya dan Gosli hanya bisa menghela nafas dalam hatinya dan menekan kegelisahannya, berkata, senior, tolong bicara. Dukun besar dengan suaranya yang serak, di ceruk altar yang gelap ini, samar-samar bergema, seolah-olah setelah ribuan dan ratusan tahun, pada saat ini ia sekarang dengan diam-diam berbalik. Perbatasan selatan kami terletak di selatan Tanah Suci dan tidak pernah sejahtera seperti dataran tengah, tetapi kami memiliki asal yang unik. Gosli mengangguk pelan, kebiasaan unik dari perbatasan selatan memang berbeda dari Central Plains. Dunia sekarang tahu bahwa ada 5 suku di perbatasan selatan kita, yang tinggal bersama di sebidang tanah ini. Namun pada kenyataannya, dahulu kala, Miao, Li, Zhuang, Tu, Gaoshan sebenarnya semuanya berasal dari suku Paleo yang sama, yang disebut suku Dukun. Gosli dan Xiao Bai terkejut, belum lagi bahwa Gosli belum pernah mendengar ini sebelumnya, bahkan Xiao Bai tidak memiliki kesan tentang itu. Sosok dukun besar itu, yang dibiaskan oleh api yang terbakar menjadi sedikit bengkok, terpantul ke lantai, suaranya bersamaan dengan suara derak kayu bakar di api, samar-samar, membawa perubahan-perubahan masa lalu. Legenda suku mengatakan, pada zaman kuno, suku dukun Paleo mengelola perbatasan selatan, kekuatannya besar dan menghasilkan dukun yang kuat setiap generasi, di setiap generasi wanita dukun yang melayani dewa memiliki keterampilan dukun terkuat. Yang disebut wanita dukun, adalah seorang perawan yang dipilih dari setiap generasi suku dukun Paleo dengan kecerdasan-kecerdasan spiritual tertinggi, melayani dewa dukun di altar, yang berspesialisasi dalam mempelajari keterampilan dukun dan memimpin suku dukun. Hari-hari seperti itu, berlangsung selama bertahun-tahun. Gosli dan Xiao Bai mengangkat kepala sedikit, mereka berdua adalah orang-orang cerdas, saat ini mereka tahu bahwa dukun besar telah tiba pada titik kunci dari ceritanya. Dan Xiao Hui saat itu sudah menyelinap di suatu tempat dalam gelap. Namun pada tahun ketiga dari suksesi ke-11 pemerintahan wanita dukun, di perbatasan selatan 10.000 gunung besar, sesuatu yang aneh terjadi. Suara dukun yang hebat, masih serak tetapi nadanya telah menjadi lebih tinggi, seolah-olah emosi batinnya yang tidak jelas terungkap perlahan-lahan. Di 10.000 gunung besar, seekor makhluk yang mengaku sebagai Dewa Buas muncul, tidak ada yang tahu asal-usul makhluk ini. Seolah-olah ia telah muncul dari udara tipis dari 10.000 gunung besar yang keras dan terjal. Pada awalnya, tidak ada yang memperhatikan keberadaan makhluk itu tetapi secara bertahap, orang-orang suku dukun merasakan sesuatu yang berbeda. Barisan pegunungan 10.000 gunung besar yang bergelombang meskipun terjal tetapi hutannya sangat lebat dan hewan berlimpah, pemburu suku yang sangat terampil dari suku itu selalu berburu di sana. Tetapi sejak saat itu, di pegunungan, racun beracun tiba-tiba muncul,
begitu terhirup, seluruh tubuh manusia akan menjadi borok dan mati. Dan yang lebih aneh lagi, hewan-hewan itu juga mulai berubah. Beberapa menjadi binatang buas dengan tubuh manusia, sangat buas dan kejam, membunuh manusia tanpa provokasi dan berbagi pembunuhan, orang-orang benar-benar ketakutan. Gosli dan Xiao Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak saling melirik. Hal-hal yang diceritakan dukun besar itu benar-benar aneh dan tidak pernah terdengar. Dukun besar itu berhenti sejenak, ia tampak tenggelam dalam peristiwa masa lalu dari sejarah kuno. Setelah beberapa saat, ia dengan tergesa-gesa melanjutkan, pada waktu itu, wanita dukun itu mengumpulkan semua dukun tuan di suku untuk berdiskusi dan mengirimkan pasukan prajurit elit yang dipimpin oleh 3 tuan dukun untuk menyelidiki dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi untuk menciptakan racun ini dan transformasi hewan. Namun pada hari ke-10 setelah kelompok ini memasuki pegunungan, salah satu dukun dengan keterampilan tertinggi melarikan diri kembali dan seluruh tubuhnya mengalami ulcerasi. Meskipun upaya dukun wanita terbaik untuk menyelamatkannya, di ranjang kematiannya, ia hanya mengucapkan kata-kata, binatang buas dan mati. Binatang buas, Gosli dan Xiao Bai, dalam hati mereka, mengulangi kata-kata itu. Sejak saat itu, suku dukun akhirnya tahu, makhluk aneh telah muncul di 10.000 gunung besar. Dan kemudian setelah banyak perjalanan penyelidikan dan mengorbankan banyak pejuang pemberani, mereka menjadi tahu bahwa makhluk itu tiba-tiba muncul di pegunungan dan memiliki kemampuan yang tak terbayangkan. Di bawah kekuatan jahatnya, gunung-gunung semula yang semarak telah berubah menjadi tandus, aliran sungai yang jernih dipenuhi dengan cairan berbisa dan racun-racun memenuhi udara. Dan hewan aneka di hutan juga telah berubah menjadi monster dengan kekuatannya, berubah menjadi berbagai beruang manusia, harimau manusia, macan tutul manusia, serigala manusia dan makhluk jahat, buas dan pemakan manusia, sangat mengerikan. Bibir Gosli tiba-tiba bergerak, menyela, apakah ada ikan manusia di dalamnya? Dukun besar tiba-tiba menjadi kaku, setelah beberapa saat hening, seolah-olah mengingat sesuatu, perlahan-lahan mengangguk, itu benar, legenda suku mengatakan bahwa di dalam 10.000 gunung barbar biadab yang biadab, memang ada spesies ikan manusia. Kenapa? Jangan bilang padaku kamu. Gosli setelah terdiam, akhirnya masih berbicara, itu benar, aku pernah bertemu makhluk ikan manusia di rawa besar barat. Tubuh dukun besar itu bergetar hebat, dia akhirnya tidak tahan, tiba-tiba berbalik, api menyala kekerutan-kerutannya, seolah-olah terukir dalam oleh tahun-tahun yang panjang dan suaranya sekarang sudah serak, kamu benar-benar melihat makhluk-makhluk ini. Gosli diam-diam tetapi dengan tegas mengangguk. Wajah dukun besar itu pucat, tergagap, sudah muncul, akhirnya muncul, kehendak surga. Kehendak surga, tetapi mengapa mereka muncul di barat? Pintu masuk 10.000 gunung besar, bukankah dijaga oleh lembah Fenxiang yang dibudidayakan? Di wajahnya, ketakutan dan kebingungan terombang-ambing tanpa henti, tampaknya hilang dalam pikirannya sendiri. Gosli merentangkan tangannya dan dengan lembut menepuk pundak si penatua. Tubuh dukun besar itu bergetar, seperti terguncang bangun, menatap Gosli, ekspresinya perlahan menjadi tenang dan kemudian berbalik lagi, menghadap ke api. Aku, lebih baik lanjut. Pokoknya jika itu kehendak surga, kita manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Suaranya tampak lebih suram, setelah mengetahui keberadaan makhluk ini, suku dukun tidak pernah memiliki hari damai lagi dan seiring berjalannya waktu, monster yang berbeda di bawah binatang jahat mulai keluar dari pegunungan. Seperti itu, berita tentang orang-orang suku yang terbunuh terdengar dari berbagai daerah dan jumlah orang terus bertambah hingga mencapai kepanikan langsung di kalangan masyarakat. Pada akhirnya, rakyat jelata suku Paleo mulai meninggalkan rumah mereka dan bermigrasi ke utara. Jika itu berlangsung, seluruh suku dukun akan segera dihancurkan. Wanita dukun awalnya ingin mengumpulkan lebih banyak informasi makhluk itu sebelum menyusun strategi tentang cara menyingkirkan makhluk itu. Namun pada saat itu, orang-orang marah dan situasinya telah mencapai titik paling berbahaya. Pada akhirnya dia memutuskan untuk mengumpulkan semua dukun dan prajurit di seluruh suku dan maju untuk menghadapi makhluk jahat yang tiada taranya ini, untuk bertarung sampai mati untuk menyelamatkan suku dukun. Tanpa diduga, pada malam ketika wanita dukun membuat keputusan ini, binatang jahat itu memimpin iblis-iblisnya yang tak terhitung jumlahnya dan tiba-tiba menyerang dari gunung dan langsung ke altar. Altar adalah tempat orang suku dukun menyembah dewa dukun dan selalu menjadi darah kehidupan suku, dewa suci tidak bisa dilanggar. Malam itu, bisa dikatakan bahwa siapapun yang ada di suku itu, terlepas dari apakah pria atau wanita,
bahkan anak yang sedikit lebih tua, semua berlari ke adegan pertempuran dan bertarung dengan hidup mereka melawan iblis ganas. Suara dukun besar sampai di sini, berhenti dengan lembut dan Ghost Lee dan Xiao Bai, keduanya menahan napas. Adegan pembantaian berdarah dalam sejarah kuno, dalam keremangan ini, dalam kata-kata dukun besar yang suram, sekali lagi, diam-diam muncul. Pertempuran sengit itu jelas bukan yang bisa kita bayangkan, apa yang nenek moyang leluhur suku Miao kita turunkan di setiap generasi, hanya menyentuh permukaan pertempuran itu. Ngomong-ngomong, setelah darah mewarnai seluruh tanah terinjak-injak kaki merah, setelah prajurit yang tak terhitung jumlahnya menggunakan tubuh mereka binasa bersama iblis, binatang buas akhirnya masih memimpin beberapa iblis jahat dan menyerbu ke benteng terakhir tempat wanita dukun itu membela altar. Dan di luar altar, pembantaian masih berlangsung. Hanya saja, dewa dukun besar pada saat itu akhirnya mulai melindungi orang-orangnya dan wanita dukun itu, secara luas diakui sebagai dukun paling kuat dalam sejarah. Setelah pertarungan yang mengguncang bumi, binatang buas dan beberapa antek iblis tak kenal takutnya akhirnya terjebak oleh wanita dukun menggunakan formasi 8 Savage Inferno, diturunkan oleh Dewa Dukun Paleo. Apa? Ghost Lee dan Xiao Bai tiba-tiba berseru. Dukun besar bingung dan melirik mereka, berkata, formasi 8 Savage Inferno, bagaimana dengan itu? Ghost Lee dan Xiao Bai saling memandang, setelah beberapa saat, berkata, nama ini sangat tidak biasa. Dukun besar menghela nafas dan berkata, formasi ini diturunkan oleh Dewa Dukun Paleo, diaktifkan oleh harta langka dengan esensi dari 1000 api, cermin inferno, kekuatannya sangat kuat dan pada waktu itu, bahkan kejahatan binatang dengan kekuatan yang tak tertandingi, juga terjebak dalam formasi ini. Moral orang-orang dukun sangat terdongkrak dan makhluk-makhluk jahat tanpa pemimpin mereka dalam kekacauan, akhirnya secara bertahap dipaksa untuk mundur. Hanya saja meskipun kekuatan, formasi 8 Savage Inferno, tidak terbatas tetapi kekuatan binatang buas itu tidak biasa, di bawah siang dan malam tanpa henti menembakkan 8 naga api, meskipun terluka parah tetapi masih bertahan dan terus berhadapan dengan wanita dukun. Pada saat itu di seluruh altar, karena kekuatan besar formasi, para dukun lainnya tidak bisa mendekat dan membantu, hanya wanita dukun yang menggunakan kekuatan dukunnya sendiri yang mempertahankan formasi yang kuat ini. Seperti itu selama 3 hari 3 malam, ketika seluruh suku hampir kehilangan itu karena itu, binatang buas itu benar-benar menerobos formasi. Tetapi meskipun binatang buas itu melarikan diri tetapi sudah berada di ambang kematian dan tanpa ragu sesaat, terbang langsung kembali ke sarangnya di pegunungan. Dan ketika orang banyak bergegas ke altar, wanita dukun juga dihabiskan, hampir pada batasnya. Hanya saja wanita dukun itu benar-benar sosok yang mengagumkan. Setelah hanya 1 hari istirahat, terluka parah tetapi dia memutuskan untuk memasuki pegunungan sendirian dan menghabisi binatang buas itu. Karena jika binatang jahat itu pulih maka itu akan menjadi akhir dari suku dukun. Xiao Bai menghela nafas dengan lembut dan berkata, wanita dukun ini, benar-benar pahlawan di kalangan wanita, dengan hati seorang bodhisattva, pengorbanan yang begitu besar bagi orang lain. Dukun besar dengan ringan berkata, kami di perbatasan selatan, tidak percaya pada bodhisattva. Xiao Bai tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dukun besar melanjutkan, pada saat itu di dalam suku, tidak ada yang setuju dengan keputusan wanita dukun dan semua orang tahu bahwa saat ini, dia mungkin tidak akan pernah kembali. Tetapi pikiran dukun wanita itu dibuat, akhirnya dia masih pergi tetapi 7 pejuang paling berani mengawalnya, total 8 orang memasuki pegunungan yang sangat berbahaya. Petik 2. Dalam perjalanan mereka harus menerobos semua rintangan dan membunuh monster yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya pada hari ke-6, mereka datang ke gua kuno di mana binatang jahat itu tinggal. Wanita dukun kemudian membuat keputusan tak terduga, dia ingin yang lain menunggu di luar gua sementara dia memasukkannya sendirian. 7 prajurit secara alami menolak tetapi wanita dukun itu bertekad dan mengatakan kepada mereka dengan lugas bahwa mereka tidak dapat melakukan apa-apa bahkan jika mereka masuk dan sebaliknya akan menyeretnya ke bawah. Akhirnya ke-7 prajurit itu hanya dapat mengaksesi. Setelah wanita dukun masuk, tidak ada lagi berita tentangnya. Ke-7 prajurit menunggu selama 2 hari 2 malam dan akhirnya mereka berdua tidak bisa menunggu lagi dan ingin masuk dan mencari wanita dukun itu tetapi 5 lainnya merasa bahwa mereka harus terus menunggu dan mematuhi perintah wanita dukun itu. Di antara 7 prajurit, terjadi pertengkaran dan pada akhirnya,
kedua prajurit itu tetap pergi dan memasuki gua dan sejak saat itu, tidak ada berita tentang mereka lagi. Seperti itu, sampai hari kelima, ketika 5 prajurit yang tersisa juga secara bertahap kehilangan kepercayaan mereka, wanita dukun itu secara ajaib terhuyung-huyung keluar dari gua. Dia pada saat itu, tampaknya telah kehilangan semua darahnya dan sangat putih. Tetapi karena kelima prajurit itu sangat gembira, mereka tidak memperhatikan semua itu. Wanita dukun memberi masing-masing prajurit benda berkilauan, alat diisi dengan kekuatan dukun yang aneh dan mengatakan kepada mereka, 5 benda suci ini disempurnakan dari tubuh binatang buas setelah dia menghancurkannya. Tetapi karena binatang buas itu adalah makhluk jahat yang tiada bandingannya yang terbentuk dari energi ganas antara langit dan bumi, meskipun tubuhnya dihancurkan, jiwanya tidak bisa berserak. 5 prajurit terkejut, wanita dukun itu berbicara lagi, selama 5 benda suci ini tidak kembali lagi ke gua ini, binatang buas itu tidak akan pernah bangkit kembali. Setelah berbicara, tubuhnya gemetar tanpa henti, darah tiba-tiba mengalir dari 7 lubang di wajahnya. 5 prajurit terkejut, wanita dukun, menggunakan napas terakhirnya, mendesak mereka lagi dan lagi bahwa seluruh suku dukun harus menjaga 5 benda ini selamanya dan jangan pernah membiarkan binatang jahat itu hidup kembali lagi, jika tidak, itu akan menjadi akhir dari suku dan dunia. Dan dia sendiri akan selamanya berjaga di luar gua ini, menggunakan jiwanya sendiri untuk menekan semua penjahat, menjaga mereka di dalam gua. Setelah berjuang untuk menyelesaikan kata-katanya, wanita dukun tidak bisa lagi bertahan dan meninggal sambil berdiri, dan saat berikutnya, tubuhnya benar-benar menghadap gua dan berubah menjadi patung batu. Suara dukun besar itu, perlahan-lahan tenggelam. Di bawah cahaya api, ekspresi semua orang tampak aneh, pandangan yang tak terlukiskan. Setelah jeda yang lama, Xiao Bai dengan napas panjang, berkata, betapa wanita yang luar biasa. Tapi dukun hebat, mengapa Anda menceritakan kisah ini kepada kami? Punggung dukun besar itu, tampak seolah tertekuk oleh beban berat yang tak terlihat, tampak sangat sunyi. Dia tidak menjawab pertanyaan Xiao Bai, malah terus berbicara. Setelah 5 prajurit menangis dan berduka, mereka kembali ke suku dukun. Meskipun wanita dukun meninggal sayangnya tetapi binatang jahat itu adalah musuh yang kuat yang tidak pernah ditemukan sebelumnya oleh suku dan akhirnya ditekan di dalam gua itu. Suku dukun dalam kesedihan mereka, merasakan beberapa derajat kelegaan dan sukacita. Namun itu juga pada saat itu, 5 prajurit yang menikmati gengsi besar karena prestasi mereka, mulai bertarung di antara mereka sendiri sambil berlomba-lomba untuk kepemimpinan suku. Yang paling disayangkan adalah, setiap wanita dukun dari setiap generasi ditunjuk oleh wanita dukun dari generasi sebelumnya dan generasi itu, wanita dukun tidak meninggalkan instruksi. 5 prajurit pada waktu itu juga benar-benar lupa tentang masalah ini. Seperti itu, suku dukun yang dulunya makmur dan kuat di bawah pergumulan 5 pejuang perlahan-lahan berpisah. Orang-orang biasa juga memilih pria yang mereka sukai dan akhirnya, secara bertahap hancur menjadi perbatasan selatan hari ini, suku Miao, Li, Zhuang, Tu dan Gaoshan, dan 5 senjata suci yang penting juga masing-masing dijaga oleh 5 suku yang berbeda. Ketika kisah kuno yang menyentuh hati ini akhirnya berakhir, Gosli menarik napas dalam-dalam, menghadap ke belakang dukun besar itu, perlahan-lahan berkata, "Senior, setelah memberitahu kami begitu banyak, mungkinkah Anda ingin saya membantu mengembalikan senjata suci Miao kembali?"